Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Yunizar, NIM 1120082. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Siasa dengan penjelasan materi yaitu tentang Siasa Dusturia, Siasa Daulia, dan Siasa Maliyah. Baik, langsung saja penjelasan materi yang pertama yaitu tentang Siasa Dusturia. Siasa Dusturia merupakan bagian fikih siasa yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang dimana meliputi konsep-konsep yang pertama yaitu konsep konstitusi, yaitu undang-undang dasar negara, dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua yaitu legislasi, yaitu bagaimana cara perumusan undang-undang. Dan selanjutnya yaitu lembaga, demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ruang lingkup pembahasan Siasa Dusturia yaitu yang pertama ada imamah, hak dan kewajibannya. Imamah memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut dengan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Adapun tugas dari seorang imamah itu sendiri yaitu melindungi atau menjaga keutuhan agama dan menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara. Yang kedua yaitu kewajiban dan hak-hak rakyat. Adapun mengenai hak-hak rakyat yaitu perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya, serta terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membeda-bedakan kelas dan kepercayaannya. Yang ketiga yaitu baiat atau mubayyah, yaitu pengakuan mematuhi dan menaati imam. Selanjutnya yaitu waliyatul ahdi atau sumber kekuasaan dan kriteria imam. Yang kelima yaitu al-hal wal aqd, itu merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah wazarah, merupakan salah satu aspek penting dalam kenegaraan yang berfungsi membantu tugas seorang kepala negara. Terus selanjutnya yaitu pembagian Siasa Dusturia. Siasa Dusturia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-sultah al-tashri'iyah. Al-sultah al-tashri'iyah ini merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Adapun fungsi lembaga legislatif itu sendiri yakni yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu melakukan penalaran kreatif atau ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan kias atau analogi. Yang ketiga yaitu dalam bidang keuangan negara, lembaga legislatif ini berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan
pembendaharaan negara tersebut, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan tersebut. Yang kedua yaitu Al-Sultah Al-Tanfiziyah. Ini merupakan kekuasaan eksekutif di mana yang meliputi persoalan imamah, baiat, wizarah, dan wali al-ahdi. Menurut Al-Mahdudi, lembaga eksekutif dalam Islam ini dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Tugas Al-Sultah Al-Tanfiziyah ini adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Yang ketiga yaitu Al-Sultah Al-Qadhiyah. Al-Sultah Al-Qadhiyah ini merupakan kekuasaan yudikatif yang dimana mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata, pidana, dan juga terkait dengan sengketa-sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni tentang persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang tersebut. Tugas dari Al-Sultah Al-Qadhiyah ini adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Sumber hukum dari Siyasah Dusturiyah yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, dan Qiyas. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang materi Siyasah Dauliyah. Siyasah Dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, terus tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan politik dalam hukum internasional. Secara garis besar, Siyasah Dauliyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah Al-Siyasah Al-Dauli Al-Hasas atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga negara yang non-muslim. Sedangkan bagian yang kedua yaitu Al-Siyasah Al-Dauli Al-Am atau disebut juga dengan hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan negara Islam dalam masa damai dan perang. Ruang lingkup dari Siyasah Dauliyah ini yaitu yang pertama perjanjian internasional, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain, terus ekstradisi, pemberian suaka politik dan keamanan, serta penentuan situasi damai atau perang. Damai adalah asas hubungan internasional selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian internasional. Asas-asas hubungan internasional Islam tersebut yaitu ada asas kemanunggalan manusia,
Terus asas persamaan, asas keadilan, asas musyawarah, asas kebebasan, asas kehormatan manusia, asas toleransi, dan ada asas kerjasama. Pembagian konsepsi siasa daulia yang pertama yaitu ada teori-teori hubungan internasional saat damai. Dalam kaidah hubungan internasional, siasa daulia ini dikatakan bahwa hukum asal hubungan antara sesama negara adalah damai. Kedua, hubungan internasional saat perang. Apabila penyelesaian hubungan antara suatu negara dengan negara lain itu tidak dapat dilakukan kecuali melalui perang. Selanjutnya yaitu dasar-dasar siasa daulia. Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama dalam siasa daulia ini dan kemudian dijadikan ukuran apakah siasa daulia berjalan sesuai dengan semangat Islam, yaitu kesatuan umat manusia. Keadilan, al-musyafah, persamaan, atau karomah insaniyah, yaitu kehormatan manusia. Tasamu atau toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan, dan perilaku moral yang baik atau akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang siasa maliyah. Fikih siasa maliyah adalah yang mengatur politik keuangan dan yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi, dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya, orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal, dan lain sebagainya. Sumber hukum dari siasa maliyah itu sendiri yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam fikih siasa maliyah, sumber Al-Quran sebagai sumber hukum, di mana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 17. Dan fikih siasa maliyah ini sumber hukum dari hadis yang dimana tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara, dan pengeluaran negara yang sesuai. Beberapa contoh hadis yang bersangkutan dengan fikih siasa maliyah adalah orang-orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, sholat dan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Siasa maliyah ini merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari fikih siasa maliyah ini adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sumber dan konsep keuangan negara mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang hal tersebut, yaitu yang pertama menurut Ibnu Taimiyah, sumber keuangan negara untuk pendapatan negara membiayai segala aspek aktivitas negara. Menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
Yang kedua, sedangkan menurut pendapat Muhammad Rashid Ridho menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya lagi ada jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas atau non muslim. Untuk itu para ulama membuat konsepsinya dan membagi sesuai dengan kegunaan dan sumber keuangan negara, yaitu ada beragam macamnya. Yaitu yang pertama ada hak milik. Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum. Terus yang kedua yaitu zakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Yang ketiga yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Selanjutnya yaitu ada jizyah. Hasbi Asidik mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non-muslim, laki-laki, merdeka, dan sudah dewasa, sehat, kuat, serta masih mampu bekerja. Yang kelima yaitu ada fa'i. Fa'i adalah harta-harta yang didapatkan dari non-muslim dengan cara dan mai tanpa adanya peperangan. Selanjutnya yaitu ada kharaj. Kharaj merupakan hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah. Dan yang selanjutnya ada baitul mal. Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang ada pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara, terutama dalam pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain sebagainya. Jadi macam-macam sumber dan konsep keuangan negara, yaitu ada hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, kharaj, dan baitul mal. Baik, itulah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pengucapan tutur kata yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati, kurang lebihnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.